Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai presentasi ilmiah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Vini dengan 22, Jasmine dengan 25, Maulana dengan 36, Genta dengan 111, Rian dengan 173, dan saya sendiri yaitu Kalista dengan 146. Kalian tahu nggak sih apa itu presentasi ilmiah? Presentasi ilmiah adalah kegiatan menyampaikan gagasan, informasi, atau hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur kepada audiens untuk menambah pengetahuan atau meyakinkan mereka tentang suatu ide. Kegiatan ini melibatkan keterampilan berbicara di depan umum dan biasanya dilakukan dalam forum ilmiah seperti konferensi, seminar, atau workshop. Presentasi ilmiah bertujuan untuk membagikan pengetahuan, mendapatkan umpan balik, dan membangun diskusi di kalangan akademisi, penelitian, atau profesional. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa tujuan utama dari presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi ilmiah mendorong kerjasama dan membantu membangun jaringan akademik dengan sesama peneliti atau audiens. Kedua, melalui presentasi kita dapat menyampaikan informasi atau temuan ilmiah secara jelas dan sistematis. Selain itu, presentasi memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan atau kritik yang konstruktif sehingga penelitian bisa berkembang lebih baik. Presentasi juga menjadi sarana untuk membuktikan dan mempertahankan argumen yang kita ajukan. Tujuan lain adalah berbagi pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, dengan melakukan presentasi ilmiah, kita dapat membangun kredibilitas serta menunjukkan sikap profesional sebagai seorang akademisi atau peneliti. Tata cara presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempresentasikan hasil penelitian atau proyek kepada audiens. Tata cara presentasi ilmiah meliputi 10 langkah penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada persiapan. Ini termasuk menentukan tujuan presentasi, memahami audiens, membuat skenario presentasi, dan membuat materi visual berupa slide. Yang kedua yaitu struktur presentasi. Struktur presentasi sebaiknya jelas dan mudah dipahami. Biasanya meliputi pengenalan, latar belakang, metodologi, hasil diskusi, dan kesimpulan. Yang ketiga yaitu penggunaan materi visual. Materi visual harus jelas dan mudah dipahami, mencakup gambar, grafik, dan tabel yang relevan. Ini harus digunakan untuk membantu mempresentasikan informasi dan memperkuat pesan. Yang keempat ada penggunaan bahasa, yaitu bahasa yang digunakan harus jelas, profesional, dan mudah dipahami oleh audiens. Evitasikan atau hindari bahasa teknis yang sulit dipahami oleh orang awam. Yang kelima ada interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami pesan yang disampaikan. Ini dapat berupa atau melibatkan tanya jawab, diskusi, atau presentasi bersama. Yang keenam ada penggunaan kontak visual. Kontak visual dengan audiens adalah hal penting untuk memastikan bahwa mereka terlibat dan memahami pesan yang disampaikan. Yang keenam ada rehearsal atau latihan, merupakan hal penting untuk memastikan bahwa presentasi berlangsung dengan lancar dan memastikan bahwa pesan disampaikan dengan efektif. Yang kedelapan ada pengendalian waktu. Pastikan untuk mematuhi jadwal presentasi dan memastikan bahwa presentasi selesai tepat waktu. Yang kesembilan ada penutupan. Penutupan harus menyimpulkan pesan utama dan memberikan audiens kesempatan untuk bertanya atau memberikan umpan balik. Yang ke-10 ada evaluasi, yaitu setelah presentasi selesai, evaluasi hasil dan cari tahu bagaimana presentasi bisa ditingkatkan untuk kali berikutnya.
Selanjutnya, struktur presentasi ilmiah. Struktur presentasi ilmiah adalah cara mengorganisasi penyajian informasi hasil penelitian secara sistematis dan logis, mulai dari pendahuluan, isi, hingga penutup untuk menyampaikan pengetahuan kepada audiens. Struktur umum meliputi yang pertama, pembukaan. Pembukaan pada struktur presentasi ilmiah adalah bagian paling awal sebelum masuk ke isi atau pendahuluan. Tujuannya untuk membangun suasana, menarik perhatian audiens, dan mempersiapkan pendengar agar siap menerima materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan pada struktur presentasi ilmiah merupakan bagian awal yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Tujuannya adalah menarik perhatian audiens, menjelaskan latar belakang masalah, dan menegaskan pentingnya penelitian atau kajian yang dilakukan. Yang ketiga, metodologi penelitian merupakan bagian yang menjelaskan cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian. Tujuannya adalah agar audiens memahami bagaimana penelitian dilakukan sehingga hasil yang diperoleh dianggap valid, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat, hasil dan pembahasan menampilkan hasil penelitian yang telah diperoleh biasanya dalam bentuk data, tabel, grafik, atau uraian. Pada bagian pembahasan, peneliti menjelaskan makna hasil tersebut, menghubungkannya dengan teori yang relevan, dan menafsirkan dampaknya terhadap bidang yang dikaji. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi ringkasan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah atau kesimpulan, serta rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya atau penerapan hasil penelitian dalam kehidupan nyata. Yang keenam, penutup merupakan bagian terakhir yang berfungsi untuk mengakhiri penyampaian materi secara sopan, jelas, dan berkesan. Bagian ini bukan hanya sekadar ucapan akhir, tetapi juga mencakup rangkuman singkat, ucapan terima kasih, serta ajakan atau refleksi penutup agar audiens mendapatkan kesan yang kuat terhadap presentasi yang disampaikan. Etika dalam presentasi ilmiah. Etika dalam presentasi ilmiah adalah landasan moral yang mengatur perilaku para peneliti dan presenter ketika berbagi pengetahuan, hasil penelitian, atau ide-ide dengan audiens. Menghormati etika dalam presentasi ilmiah melibatkan kredibilitas, kejujuran, dan transparansi. Presenter harus memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, terpercaya, dan didasarkan pada penelitian yang valid. Ini mencakup sumber-sumber dengan kontribusi dalam bidang yang sama. Beberapa poin etika dalam presentasi ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, kredibilitas dan kejujuran. Jika data yang disajikan diambil dari suatu sumber, maka penyaji harus mengaku secara terus terang dan terbuka. Yang kedua, pengakuan sumber. Dengan menyertakan atau menyampaikan sumber, penyaji membantu audiens untuk mengidentifikasikan dan memverifikasi informasi, menciptakan lingkungan presentasi yang lebih dapat dipercaya dan profesional. Dan yang ketiga, transparansi, keterbukaan dan jujur dalam menyampaikan informasi ini. Ini melibatkan memberikan data yang akurat, menghindari manipulasi tanpa menyembunyikan fakta yang mungkin tidak menguntungkan, dan menjelaskan dengan jelas agar audiens dapat memahami dengan benar. Dan untuk kesimpulannya adalah, presentasi ilmiah merupakan kegiatan akademik yang bertujuan menyampaikan hasil penelitian secara sistematis dan etis kepada audiens. Keberhasilan presentasi bergantung pada persiapan yang matang, struktur penyampaian yang jelas, penggunaan bahasa yang tepat, serta interaksi yang efektif dengan pendengar. Selain itu, penerapan etika seperti kredibilitas, kejujuran, dan transparansi menjadi dasar penting dalam menjaga integritas ilmiah. Oleh karena itu, presentasi ilmiah tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf jika ada kesalahan penulisan dan pengucapan kata. Sekian, terima kasih.